Assalamualaikum teman-teman. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mudharabah. Nah, sebelumnya teman-teman tahu tidak apa itu mudharabah? Ya, mudharabah adalah salah satu konsep dalam ekonomi syariah yang berarti kerjasama usaha antara pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola modal atau mudharib. Nah, jadi maksudnya pemilik modal menyediakan seluruh dana untuk usaha, sedangkan pengelola modal bertanggung jawab untuk menjalankan usaha tersebut. Dan keuntungan dari usaha dibagi sesuai dengan nisbah atau presentase yang disepakati di awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan si pengelola modal. Nah, selanjutnya, mudharabah itu merupakan salah satu bentuk akad yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kesejahteraan, dan persaudaraan dalam Islam loh teman-teman. Nah, mudharabah ini dapat diterapkan di dalam perbankan syariah, di mana bank berperan sebagai pemilik modal dan nasabah dari bank tersebut berperan sebagai pengelola modal. Nah, adapun contoh praktik mudharabah dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada rekening tabungan syariah. Contohnya yaitu nasabah menyetor uang ke bank syariah sebagai sahibul mal dan bank syariah mengelola uang tersebut sebagai mudharib. Nah, bank syariah akan menginvestasikan uang nasabah pada usaha-usaha yang halal dan menguntungkan, dan hasilnya akan dibagi antara bank dan nasabah sesuai nisbah yang disepakati. Nah, kemudian contoh lain dari praktik mudharabah dalam kehidupan sehari-hari yaitu modal kerja syariah, di mana bank syariah memberikan modal kepada nasabah untuk menjalankan usaha sehari-hari seperti perdagangan, industri, atau jasa. Dan nasabah bertindak sebagai mudharib yang mengelola usaha tersebut, dan bank syariah sebagai sahibul mal atau penyedia modal. Dan keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi juga antara bank dan nasabah sesuai nisbah yang disepakati. Nah, teman-teman, apabila kita ingin melangsungkan akad mudharabah, tentunya harus kita penuhi dulu syarat-syarat maupun rukun dari akad mudharabah tersebut. Nah, yang pertama yaitu rukun mudharabah, yaitu pelaku atau pemilik modal maupun pelaksana usaha, kemudian objek mudharabah atau modal dan kerja, kemudian persetujuan kedua belah pihak atau ijab dan qabul, dan terakhir rukun mudharabah adalah nisbah atau keuntungan. Nah, adapun syarat mudharabah yang harus kita penuhi yaitu yang pertama, pelaku harus berakal, baligh, dan mampu bertransaksi. Kemudian yang kedua, modal harus berupa uang atau barang yang bisa dinilai. Dan yang ketiga, kerja harus sesuai dengan syariah dan kemaslahatan umum. Dan yang keempat, persetujuan harus jelas, tegas, dan tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maisir. Dan yang terakhir, nisbah harus ditentukan di awal akad dan tidak boleh berubah selama akad berlangsung. Nah, kemudian teman-teman, mudharabah ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama, mudharabah mutlaqah, yaitu kerjasama tanpa pembatasan tempat atau objek investasi dari pemilik modal. Dan pengelola modal memiliki kewenangan penuh untuk mengelola modal sesuai keahliannya. Contohnya yaitu rekening tabungan syariah. Nah, kemudian yang kedua yaitu mudharabah mushtarakah, yaitu kerjasama yang awalnya menggunakan modal sepenuhnya dari pemilik modal, tetapi kemudian pengelola modal ikut menambahkan modal untuk mengembangkan usaha. Contohnya yaitu pembiayaan proyek syariah. Dan jenis mudharabah yang terakhir yaitu mudharabah muqayyadah, yaitu kerjasama dengan pembatasan tempat atau objek investasi dari pemilik modal. Pengelola modal harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal. Contohnya modal kerja syariah. Nah, teman-teman, dalam menjalankan akad mudharabah ini tentunya kita memiliki dasar hukum yang sesuai di dalam Al-Quran, yaitu di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Nah, itulah tadi teman-teman materi tentang mudharabah. Semoga teman-teman dan untuk saya sendiri dapat memahami dengan baik dan menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.